Florentino Perez sempat berkecimpung di dunia politik. Namun ia gagal dan beralih kiprahnya ke dunia si kulit bundar. Dengan rencananya datangkan Luis Figo, Perez sukses merebut kursi orang nomor 1 di Real Madrid. Namun dirinya juga sempat menyudahi hubungannya bersama Real Madrid pada tahun 2006. Setelah 3 tahun tak menginjakan kaki di Bernabeu, Perez memutuskan kembali di tahun 2009. Pada periode keduanya, pria kelahiran Madrid ini mulai kembali berbenah. Renovasi stadion, fasilitas, hingga perekrutan pemain muda potensial menjadi salah satu rencana besarnya. Perlahan tapi pasti, rencana ini berbuah manis dengan masa depan yang cerah. Bagaimanakah Florentino Perez bisa menjaga masa kejayaan Real Madrid? Penjaga kesuksesan Real Madrid. Florentino Perez merupakan sosok tersohor dalam sepak bola Spanyol. Ia dikenal karena pernah bekerja di Dewan Kota Madrid dengan memegang jabatan administratif kecil. Tak lama kemudian, Perez mendapatkan kenaikan jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi di Spanyol. Kesuksesannya di sana membuatnya diangkat menjadi Sekretaris Partai Reformis Demokratik Spanyol atau DRP. Sayang, karir Perez tak berlangsung lama usai DRP gagal memperoleh kursi di parlemen. Akhirnya dia meraih kesuksesan di dunia bisnis setelah mengembangkan perusahaan bernama Padros. Pria kelahiran Madrid ini pun mulai menjajaki karirnya di dunia sepak bola. Pada tahun 1995, dia secara mengejutkan maju untuk pemilihan presiden Real Madrid. Saat itu Perez kurang beruntung dengan gagal terpilih setelah dinilai kurang meyakinkan. Tak menyerah begitu saja, dirinya kembali mencalonkan diri pada tahun 2000. Ternyata di kesempatan keduanya, pria kelahiran 1947 ini punya strategi jitu untuk memenangkan hati penggemar. Kala itu Perez berjanji akan mendatangkan Luis Figo dari Barcelona. Aku akan mendatangkan Luis Figo apabila menjabat sebagai presiden. Ini tak mungkin gagal. Seandainya gagal, akan ada tiket terusan gratis selama 1 tahun untuk kalian, ucap Perez. Ucapan mengejutkan ini langsung mendapatkan respon dari sang pemain yang dimaksud. Aku tak cukup gila untuk menyepakati perjanjian dengan Perez, kata Figo yang masih membela Barcelona. Janji Perez tak diumbarnya dengan tanpa persiapan dan fiktif belaka. Nyatanya sang presiden disebut sudah melakukan perjanjian dengan agen Figo, Jose Veiga. Pemain asal Portugal ini pun hengkang ke Real Madrid pada tahun 2000 dengan mahar 60 juta euro. Selain mendatangkan Figo, Florentino Perez juga melancarkan proyek ambisius bersama Real Madrid. Aku akan menjadikan tim ini sebagai penguasa. Ini dimulai dengan menstabilkan keuangan dan menjadikan tim ini dengan pemain penuh bintang. Perez langsung memboyong para bintang tersohor dari berbagai liga top Eropa. Zinedine Zidane menjadi pemain pertama yang didatangkan dari Juventus pada tahun 2001 lalu. Musim berikutnya, Perez juga berhasil menggait Ronaldo Nazario dari Inter Milan dengan mahar 45 juta euro. Lalu David Beckham dan Fabio Cannavaro juga tak luput dari pantauan sang presiden. Perez berhasil membawa Real Madrid meraih kejayaan di era Los Galacticos. Saat itu El Real sukses merengkuh 2 gelar domestik pada musim 2000-2001 dan 2002-2003. Selain itu, Real Madrid juga berhasil meraih gelar Liga Champions pada tahun 2002. Dominasi ini begitu terasa setelah mereka bersaing dengan sang rival Barcelona. Namun, kegilaan Real Madrid harus terguncang dengan mundurnya Perez sebagai presiden pada tahun 2006. Sang presiden merasa telah gagal menjalankan proyek Los Galacticos. Saya yakin kita perlu perubahan arah. Setelah menganalisa situasi, saya menilai inilah saatnya saya mundur. Saya mengajukan pengunduran diri sore ini karena saya yakin ini akan menjadi perubahan yang terbaik. Ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan dengan matang, kata Perez. Ramon Calderón menggantikan posisi Perez yang memenangkan pemilihan pada tahun 2006. Pasca ditinggal Perez, Real Madrid langsung meraih gelar secara beruntun pada tahun 2007 dan 2008. Periode kedua Florentino Perez. Florentino Perez kembali menjadi presiden Real Madrid pada tahun 2009. Dirinya menggantikan Vicente Boluda yang hanya menjabat sekitar 5 bulan dari Januari hingga Mei 2009. Di periode kedua, Perez kembali memasarkan kampanye Los Galacticos edisi kedua. Dirinya berambisi menggulingkan dominasi FC Barcelona yang tampil superior. Perez langsung memboyong Ricardo Kaká dari AC Milan senilai 65 juta euro. Pemain asal Brazil ini mendapat kontrak selama 6 tahun dengan gaji 10 juta euro per tahun. Perez kembali bergerak menggait Xabi Alonso dari Liverpool dengan 30 juta euro.
Sang pemain dikontrak dengan durasi 5 tahun serta gaji 3,5 juta euro per tahun. Los Galacticos edisi kedua semakin mengerikan dengan hadirnya Cristiano Ronaldo. Perez menembus sang mega bintang dari Manchester United senilai 80 juta pound sterling. Perez mengaku sangat senang dapat menggait Ronaldo ke Los Blancos. Ronaldo akan menjadi pemain yang luar biasa di Real Madrid. Saya yakin mayoritas pemain berhasrat datang ke Real Madrid untuk melengkapi proyek Los Galacticos kami, ujar Perez. Los Galacticos edisi kedua semakin lengkap saat memboyong Mesut Ozil, Angel Di Maria, dan Gareth Bale. Perez juga memboyong pelatih berkualitas untuk menangani El Real. Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, hingga Carlo Ancelotti berhasil didatangkan. Sejak proyek Los Galacticos kedua dimulai, Real Madrid merengkuh 18 trofi bergengsi, termasuk 4 trofi Liga Champions, serta 2 trofi La Liga berhasil diraih. Prestasi brilian Florentino Perez. Suksesnya Florentino Perez bersama Real Madrid ternyata sempat tidak berjalan mulus. Perez harus dihadapkan dengan beberapa masalah yang cukup mencekik. Setelah akhir dari Lorenzo Sanz, Perez juga menghadapi utang yang sangat menumpuk. Dilaporkan hutang tersebut mencapai 300 juta euro yang membuat keuangan Real Madrid terus menipis. Perez berjanji akan melunasi hutang tersebut dengan membangun sebuah tim yang hebat. Salah satunya dengan menjual lahan milik La Catalana Avenya yang berada di ujung kota Madrid. Tanah itu dilaporkan sudah terjual di angka 500 juta euro. Itu artinya utang menumpuk Perez sudah terselesaikan dan mendapat sedikit keuntungan dari hasil penjualan lahan. Pada akhirnya Perez perlahan sukses membuat Real Madrid mencatatkan prestasi positif. Hal itu bisa dibuktikan di mana Los Blancos masuk 10 besar dengan tim valualisasi tertinggi di dunia. Tak tanggung-tanggung, Forbes menobatkan nama Real Madrid sebagai tim dengan valualisasi tertinggi nomor 1 dengan 6,07 miliar dolar di atas Manchester United dengan angka 6 miliar dolar. Perez bahkan menjalankan rencana untuk merenovasi stadion bersejarah mereka Santiago Bernabeu. Dengan mahar 400 juta euro, dia siap menyajikan fasilitas yang tidak main-main. Ia membangun taman publik dengan luas 12 meter persegi. Berikutnya, Perez juga melakukan perluasan stadion dan membuat fasilitas hotel mewah di Santiago Bernabeu. Bahkan Real Madrid merancang atap Santiago Bernabeu yang didesain bisa terbuka dan tertutup yang membuat stadion tersebut terkesan elegan. Tak hanya piawai mendatangkan pemain-pemain bintang, Florentino Perez juga seringkali mengincar nama-nama pemain muda potensial di kegiatan transfernya. Dimulai dari era Jose Mourinho yang mana saat itu Los Blancos merekrut Mesut Ozil, Angel Di Maria, dan Rafael Varane. Ketiga pemain tersebut berstatus sebagai calon bintang muda. Kecenderungan Perez menggait pemain muda masih berlanjut di 5 tahun terakhir ini. Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, hingga Jude Bellingham menjadi pemain muda potensial yang berhasil digait. Tak puas sampai di situ, Perez juga mendatangkan bintang muda PSG Kylian Mbappe. Meski sempat pupus, kehadiran sang bomber disebut akan terkabul pada tahun 2024. Bahkan Real Madrid dilaporkan sudah menyodorkan 118 juta euro untuk mendatangkan bomber tim nasional Prancis itu ke Santiago Bernabeu. Namun sempat berhembus kabar mengundurkan dirinya Perez dari kursi pimpinan Real Madrid. Perez disebut sudah merasa cukup untuk menjadi orang nomor 1 di Real Madrid selama 20 tahun. Namun rumor tersebut segera dipatahkan lewat akun resmi Real Madrid. Dalam kutipan resminya, mereka langsung menepis rumor kepergian sang presiden. Merespon rumor yang beredar di media sosial yang mengklaim Presiden Florentino Perez akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden klub, dikutip realmadrid.com. Di balik kesuksesan Florentino Perez, apakah ada nama yang pantas menggantikan Perez untuk memimpin Los Blancos selanjutnya?